Kama arsalna fikum rasulam minkum. Kaya oleh ngutus ingsun. Jadi ngendikane Allah fala takhshawhum wakhshawni wa yutimma ni'mati 'alaikum wa la'allakum tahtadun. Perpindahan Ka'bah ndadekno polemik, kowe aja wedi wong Yahudi Nasrani tapi wedi ning aku, wa yutimma ni'mati 'alaikum. Lan supaya aku nyempurnakno ingsun nikmate ingsun 'alaikum. Lah termasuk nyempurnakno nikmat kama arsalna, kaya oleh ngutus ingsun muta'alliqun. Kama arsalna ku ta'alluq bi utimma lan nafat utimma. Termasuk nyempurnakno nikmat yaiku kautusi rasul fikum ing dalem sira kabeh. Ingsun ngutus rasulan ing rasul minkum kang saking sira kabeh yaiku bangsa Arab. Muhammad rupane Muhammad. Yatlu ingkang maca sapa rasul alaikum ing atas sira kabeh ayat ing pira-pira ayat ingsun. Wa yuzakkikum lan bersihna sapa rasul kum ing sira kabeh. Wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul kum ing sira kabeh alkitab ing kitab al-hikmah lan Rasul diutus itu kanggo maca ayat bersihno mulang kitab wal hikmah. Wa yu'allimukum lan mulang sapa rasul ing sira kabeh malam takun, mak ing perkara lam takun kang ora ana sira kabeh tak lamun ngerti sira kabeh. Fakuruni mongko ilinga sira kabeh ni ingsun. Salat iklan salat wa tasbih wa adkur. Mongko eling ingsun ing sira kabeh. Ila den ucapno apa ngene, makna wuti maknane kauluhu fadkuruni ngene, ujazikum. Kowe nek eling aku ujazikum mongko males ingsun bumi sira kabeh. Wakil hadis andam hadis anillah sange Allah taala hadis qudsi man takaroni fi nafsi. Uti sapa wong eling sapa man ingsun fi nafsi ing dalem atine man dakar tubuh fi nafsi mongko eling ingsun ing man fi nafsi ing dalem dadi ingsun. Wa man takaroni fi malai. Sapa wong eling sapa man ingsun fi malai ing dalem depan umum. Ngarepe wong akeh malak ku anggere malak-malak ngarepe wong akeh zakat tu mongko eling ingsun ing man fi malain ing dalem kelompok khairin ingkang luwih bagus min malaihi timbang kelompok iku dina eling aku ning ati tak eling ning atiku dhewe ketika Allah tak eling ning depan umum tak sebut di depan umum waskuru lan syukur sira kabeh limare ingsun wala takfurun aja ngabiri sira kabeh ingsun kabeh Allah termasuk di maksiat lan maksiat. Ya ikhladina amanu eling-eling wong iman istainu gawe tulung sira kabeh ala akhirah ing atase urusan akhirat. Bisa lan sabar salat lan salat. Tidak njaluk pertolongane Allah urusan akhirat bisa lan sabar salat lan salat. Inna wa satamna awal ma'subirin serta sing sabar-sabar kabeh. Coba wong saiki urusan dunya sing dipertaruh urusan akhirat dadi njaluk yo dhuwit nglakoni salat. Dadi barang dunia dipertaruh sampai akhirat. Tapi orang walian golek duit demi sholat apik. Artinya dunia diganggu akhirat. Saya diwalek napa? Golek duit nganggo apa? Sholat. Orang Imam Suyuti komentaris sederhana ya ayyuhalladzina amanu sta'inu jalu tulung sira kabeh ala akhirah ing atase urusan akhirat bisa beriklan sabar sholat. Pokoknya kita bisa mungkin Mas Bro nganggo dawuh Sabtu Qadir. Jadi kalau Sabtu Qadir menyangkut nikmat itu kaidah umum la takhtar jalban nikmat wala tafal balba. Mungkin nak sampean bisa manakiban roh. La takhtar jalban nikmat wala tafal balba. Fa inna nikmat wasilatun ilaika bil ismah. Istalab taha amla. Kurang istalab taha amla. Wal balwa halatun bika wa ingkarih taha. Jadi la takhtar jalban nikmat. Kowe ora usah kepengin untuk nikmat. La takhtar jalban nikmat. Kowe ora usah kepengin untuk nikmat. Wala tafal balba kowe ora usah kepengin tolak bala. Di tenggene malaikat wonten. Fa inna ni'ma wasilatun ilaika bil qismah. Mergo nikmat iku mesti teko ning kowe atas nama bagian. Istalab ta amra cek mbok tarik cek ora. Artinya kita berkeinginan mendapatkan atau enggak ini sudah istalab ta amra. Wal balwa halatun bika jenenge bala. Iku wis tingkae kita artinya khate manusia untuk bala. Wa ingkari ta fasal lillah fil kulli yaf'alu ma yasha. Olane kabeh serane Allah yaf'alu ma yasha. Memang ini tidak menghalangi kita berdoa karo mantoe, tapi mun kula bolak-balik. Doa kita setelah terpelajar kok malah ndak ono sirik. Kenapa gitu? Jadi kita itu elek itu di manusia. Zaman Mustafa rong iso ngaji, rong iso ndonga, yo wis tau kelamaan. Yo tau kesampaian hajat. Tapi sakwise iso ndonga, sawangane setiap kita untuk nikmat krono donga kita. Kapan itu tambah terpelajar tambah bodoh. Zaman kita orang iso ngaji cek bodoh cek cilik mulai dolanan menteng manuk sampai mancing iwak ya tau untuk tenang krana nikmate Allah.
Ya baru bisa dulu mandi tuh dengan harus marut untuk iwak. Jadi kita ini seringkali dibodohkan dengan ilmu kita. Mulanya sindirannya Allah innama utitu ala ilmin indi. Nah, jadi dosanya korun. Mbak korun, kamu kok bisa kaya raya ya? Itu sing dihikayan Allah. Korun ya apa innama utitu ala ilmin indi. Aku suka yang ini mergo ilmu pengetahuan. Jadi kita harus sampai kayak korun. Kita dungo hormat. Kalau setuju, misalnya sampai di masalah kita dungo Allah setuju. Tapi dungo yang menciptakan tauhid. Artinya kita dungo Allah mergo yakin yang bisa menolong hanya Allah. Ini dungo yang melahirkan tauhid. Tapi juga sampai balik ini, menggoreng dungo nurah kasih. Dan Allah ngersakno sama dungo kasih. Zaman kita belum berdoa, belum bisa berdoa atau sering dapat nikmat. Ya sering ketolak balai. Zaman kita cilik, zaman kita awam. Tapi setelah kita berdoa kok justru nyimak imannya dungo. Ini yang salah. Bang, dia mulai dari Syaikhul Qadir la takhtar jalban na'ma wala taf'al balwa fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah istalataha amla. Zaman kowe urung untuk jaluk hidayah menan nek Imam Ghazali komentare elek meneh. Umpama hidayah itu berkat dongane sampeyan. Ra gak ono wong abangan untuk hidayah. Lah zaman abangan sira donga untuk hidayah. Ya. Tapi gara-gara kita harus nyai tamu dot kerja 7 tahun, sawangannya kabeh berkedungo kita tirakat kita itu kan. Dalam modal sekali aja, kowe kok bisa bukan modal hidayah ganti. Lagi zaman untuk hidayah. Zaman di Serumanto Markai, zaman Sarujona, orang Siro Jamuniro. Zaman Sarujona, itu kan roh carane itu, mau roh carane takar. Zaman itu hidayah pertama faktor rokok, kan faktor pengeran. Tapi setelah kita roh dungo, sawangan di semua ini faktor dungo. Jadi kita saja nih masalah nikmat kudu kita yakin itu ya tasbih rahmati mayasa. Jadi ukuran nikmat ya asa, ukuran hidayah ya asa. Ya di mayasa ila suratul mustaqim. Tapi ulama ijma urusan hidayah itu ya asa terus. Ukurannya kersane Allah. Cuma itu tadi setelah kita terpelajar itu mau sampean zaman di hizib nasor. Ah ya selamat orang apa-apa. Juga orang mati, orang bersantet. Itu baru hizib nasor. Mati deh, tolak balik, tolak santet kok keren. Aku rapok. Jadi sebagian ilmu menciptakan kita mundur ke belakang. Dari cara hitungan tauhid. Padahal jelas cara Nabi lo anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum. Umpama kabeh sak donya sepakat ala ayaduru kabisa'in la yaduru ka ilam sein kata baru. Wah dengerin hati sak wonten ngomong sak donya sepakat kepen madharati kowe. La yaduru ka illa bisain kata baru. Wah ndak bisa memberi bahaya kecuali kayak ini. Allah ku lucu cerita Harut Marut ngene-ngene, fitnah sihir ngene-ngene, tapi tetep aja keputusan Allah. Sebutin wama bidori nabiin ahadin illa bi'id. Bila pada akhirnya itu tidak ada madarat kecuali karena kersane Allah. Paham ya? Jadi kita dungane Allah faktor ya, misalnya sama di musibah. Itu kita dungane Allah itu mempertegas tauhid kita bahwa hanya Allah yang bisa menolong. Tapi udah bertaruh tanpa doa aku gak selamat. Keliru sampean, berarti sampean darani Allah mbok dikte mbek dongane. Iso wae sebelum sampean donga diselametno Allah gitu. Jadi nek Allah ngitungnya zaman nyelametno sampean cara Allah karena saya berkehendak. Karena saya ingin menyelamatkan. Allah tidak bisa didikte oleh donga, tidak bisa. Jadi donga kita mempertegas tauhid kita bahwa kita hanya berharap dengan Allah. Yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Jadi walik-walik betul ya. Terus mulane bener sabtu kodir. Jadi makom nampun dhuwur. Ini ku hitungane la tasbar jalban na'ma balad dal. Ini mumpung populer. Mergo sampeyan bisa marakiban. Fa inna na'ma wasilatun ilaika bil qismah. Wal bal wa halatun fika wa ingkari. Fasal lillah bi kulli yaqalu ma yasha. Ini sudah masalah-masalah sing prinsip. Tapi nek ngoten ilmu umpama kaya kula kabeh ya donga-donga ora mandi. Kabeh tapi sampeyan ngono sing ilmu kelas tinggi dunya rusak. Kaya isu ninja iku ya penting. Kok dadi ana dukun-dukun juga tenan. Dadi wong iku nak bener ra dadi rezeki. Mulane kula tau ngandari Gus ora jenengan ninja piye. Ninja untung nggak ada. Gus langsung suka karo ninja. Rozi sampean tuku keri. Mesen kanca kula kiri Rozi tukang masak. Itu ninja ya kartu mobil keri. Baterainya lari. Nah ini nawang ngentakno aja ngoten ring. Cukup ben. Tapi ke jaman-jaman umpama ana donga kita selamat ya kersane Allah. Ya mau. Tapi gara-gara di Godri, muntah Godri sitok ngrusak tauhid.
Mau orang ngental gotri sama ya, cara apa sampai tetap selamat. Sakit montok. Sampai gak usah ngental gotri, ya tetap radi ninja, ora dibunuh. Tapi gara-gara ngental gotri kok malah, oh mati loh gotri deh, gak ada apa-apa. Jadi lucu. Ini jadinya ilmu yang rusak. Jadi kacau. Nah, nanti kayak gotri gak masalah, rusak lu duit, sama rusak duit bayar, ini sampai tem rusak. Lah nanti untuk duit rusak sumpah untuk duit. Saya tuh gotri. Kalau kita rusak aku beri untuk duit. Dan sampai, gue kehilangan duit, kehilangan iman. Tapi nak ni sampai niat sudah kau apa mbak? Sudah kau mbak? Jika ikut dia, nggak boleh utang. Kalau cara dari dia ada mati lah, bang tahu kita bayang itu semua di paten ini jalan, tahu kau terima dapat. Pulau pribadi, tapi bukan fatwa nih, pulau. Kami. Dari bangsa ini. Jadi sindiran Allah jelas. Jadi Allah nyeritakno Qarun iku dosa. Mergo zaman diarani juga jabe Qarun innama utituhu ala ilmin. Jadi aku iso ngene iki mergo pengetahuan. Contoh paling gampang zaman sampai untuk hidayat. Kita kan gak tahu dengan hidayat. Zaman kita cilik ya ora tahu kepengen ngalim. Ngerti paring ngalim mbek pangeran, diparingi iso ngaji. Paringi iso ngaji malah kurang ajar niku. Ono santri ngalim jare barokah. Santri kecelakaan jare malah dedene kok terus dadi pangeran. Lah akhir sing ngalim jare barokah dene, sing kecelakaan kualat dedene. Menangan terus. Hanya posisi dia kan menangan terus. Baru nak ngalim barokah dene. Nak kecelakaan kualat dedene. Padahal sakit mau nak cara hukumnya apa jelas kan? Santri sing kecelakaan ini, macam tidak ada orang hidup tidak punya musibah. Cara Allah tidak ada hidup yang tanpa musibah. Podo santri sing alim ora ono generasi gak diparingi alim. Iku dari tugas Allah tiap generasi mesti wonten sing napa? Nah, jenengan dadi kiai ilmu ning ngoten meskipun perasaane santri baru kayak bayai kula ngalim. Lho nek santri sing ngene ora gak apa-apa kan mboten rusak tau gitu kan. Sing repot kan kiai ini sing ngomong kan dadi ujug. Lha ngeten lho, aku dikei sampean tak kei dhuwit kula, sampean wah cara dikei dhuwit Gus Pak kelar berat. Bener sampean niat pancen tenan tukune berat. Tidak kula kan biru, cara tak kei dhuwit keramangan kan biru. Kula posisine sing ngekeki. Paham ya, jadi ilmu itu sensitif, cara Allah sensitif. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu 'alal akhirati bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Wala taqulan aja ngucap sira kabeh iman maring wong italu kang den pateni sapa man fisabilillah. Kowe aja ngucap amatun. Utawi mereka itu mati. Galung balik utawi wong akeh wahya unirup kabeh. Jadi wong sing mati fisabilillah hakikate urip. Wala kita tasurun tapi ora ningali sira kabeh. Ini kalau tak cerita menyangkut mati. Cara Allah wong mati saya juga mati. Jadi udah sampai kowe ngucap karo wong sing mati saya itu mati. Galung ahyaun wala kita tasurun. Mereka itu hidup tapi kowe ra. Itu mergo ngeten kula nanti mau kitab-kitab kados teng Imam Ghazali itu. Jadi menyangkut mati nih. Manusia itu hanya istilah pengiran sampean mau teng surat Rum. Jadi walakinna sira menanas layak lamun. Istilah pengiran layak lamun wonten kali. Layak lamun itu tidak tahu. Manusia itu kebanyakan tidak tahu. Terus Allah ndamel badal, orang aku ndamel badal. Ya alamuna zahiran minal hayatid dunya. Yang diketahui manusia itu zahiran minal hayatid dunya, sing nampak dari kehidupan dunia. Misalnya ngaten, sa'alim-alime wong masih wali sundul langit. Nak darani mati ku wong sing wis gak bergerak jasate. Tapi orang tidak akan sampai pengetahuan bahwa roh itu tidak pernah mati, hanya pindah. Inti kalau roh minal alamil fana, dari alam rusak ke alam bakok. Sampai agak percaya jajal yang perasaan ini sampai menjangkau. Sampai nak dewi antara judul atau pas munajat. Apa iso sampai bayangno sing jenenge kematian. Mesti betul sakit, terus pun masa saya bisa berpikir ini tahu-tahu nggak ada dalam peredaran sama sekali. Sampai bisa bayangno kan betul sakit. Sampai bisa bayangno mati dengan arti kecelakaan terus mati jasad nggak berkutik selesai sakit. Timbang no, saya yang pernah bersejarah, tahu kiri, tahu sudah, tahu mondok, tahu macam-macam, dengan segala perilaku kita puluhan tahun, kok ujuk-ujuk hilang kok peredaran? Apa mungkin? Sama sakit bayang, ujuk-ujuk hilang pikirannya sampai, terus hilang dari peredaran Adam, mungkin sakit. Lah yang diketahui manusia belum menal hayat di dunia, jadi jadi penguripan dulu. Mulai wonten sebagian ulama ngendikan sebetulnya semua sains, semua ilmu pengetahuan
Sanurihim ayatina fil afaq. Itu untuk iman ilallah. Coba contoh paling gampangnya tadi. Ketika kita miskin karo mantor. Ketika kita miskin, itu bayang nongin. Anakku ora kelar mangan, mari ra duwe beras. Anakku ora kelar mangan, mari aku ora kelar tuku susu. Iku cara manusia mesti begitu, hampir sampean ngeluh, Gus kula melarat Gus mangan mon kangelan. Artinya ora duwe dhuwit ra kelar tuku beras. Tapi nek cara Allah jelas boten. Nek cara Allah jelas boten. Kan yo akeh sugih blegedhu tetep ra iso mangan, mergo tercekat lehere. Mbok tenge rusak. Mbok saiki lagi koma. Artinya apa? Betapa bodohnya kita dengan segala fakta banyak orang punya beras, punya uang tapi tidak bisa makan karena kondisinya koma atau kondisi tenggorokannya tercekat. Iku artinya mengatakan karo mantu. Betapa bodohnya kita lagi ra iso mangan. Kowe munsur marga ra duwe beras, mulane aku ra iso mangan. Padahal nek cara Allah tetep Allah terus. Nek cara Allah kowe ra iso mangan, ya mergo tak kersakno mangan. Cara Allah tetep mergo cara Allah. Beras itu gak penting, wong apa iso gawe beras toh ra iso mangan. Misalnya wong koma. Tapi selalu kita ini bergerak nahaya dunia, yang kita ketahui itu bergerak nahaya dunia. Jadi unsur Allah itu kalah dengan Rabbul Adat Al-Adi dari cara Imam Sanusi yang menjadikan kita sering kubur, sering murtad. Itu karena Rabbul Adat Al. Jadi membiasakan mengkaitkan adat sing adi, adat sing adi. Misalnya saya ini makmur melarat, anaknya rasa ngombe susu. Hari nanti duit, morane nanti susu. Anakku kurang berkurang gizi. Ini memang pengetahuan manusia ya alam ghairum nal hayatid dunya. Nah cara Allah jelas, Allah itu tahu betul elemen-elemen di diri cilik, tahu betul. Artinya Allah tahu betul meskipun dirinya cukup. Allah itu ya elemennya kelainan tetap buruk. Lalu bagi Allah apa ahli medis? Wong paling ngerti ilmu saraf, ilmu apa tetap ngerti bahwa gizi tidak segalanya, tapi juga kelayakan saraf-saraf yang ada di tubuh itu gitu. Misalnya gizinya penuh, ada juga. Tapi Allah kayak kelainan yang ada sistem pencernaannya atau sistem kan tetap nggak bisa gemuk kan. Artinya bagi Allah unsur yang dirumuskan manusia tidak mesti segalanya nggak mesti segalanya. Contohnya ngeten, jadi misalnya mari peteng aku rasa delok, lara peteng lagi dia picek rasa delok. Lebih cara Allah kan tetap ngoten. Artinya apa? Saat kita sok tahu sebetulnya ini sebagian kecil saja kita ketahui. Misalnya kita ngomong, wah peteng lagi rasa delok. Nah cara Allah jelas. Itu dulu pernah Allah, berikut cara Allah. Padahal anak kita bisa sampai Allah. Artinya unsurnya banyak sekali ya. Nah, dalam hidup kita itu sering ya alam ghairum nahaya di dunia selalu nganggo ukuran zahir terus. Nah, baru manil akhirati huwa film ukuran yang menuju akhirat kita lali. Misalnya ukuran yang menuju akhirat kan karuan kabeh unsur krana Allah kan lali gitu. Isen kan kita gak keren, gak intelek kabeh kok Allah kan gak keren. Padahal unsur barang lahir malah bodoh ini bang. Misalnya sampean unsur iso delok. Krana peteng kan bodoh. Misalnya padahal sampean picek kabeh. Berarti kan unsure ora iso delok mari peteng. Peteng misalnya padang, kowe picek ora iso delok. Berarti syaratnya delok iso delok, iso melek padang. Ijek keliru malih. Melek padang, tapi kowe ora terlintas ning pikiran ora iso delok. Sampean pas ngelamun, ini suasana padang. Sampe delok liwat. Wah. Kowe iso ora delok kancam pinggir saat detik itu juga. Artinya kan yo padang, yo meripat, melek, tapi ora iso delok. Karena enggak mungkin dalam satu pikiran dua objek. Itu artinya betapa faktor Allah itu penting sekali. Paham ya? Tapi kita itu tauhid kita itu rusaknya karena Rabbul Adat Al-Adi. Menurut Imam Sanusi itu bahwa kita ini dibodohkan oleh adat. Ini sama Imam Sanusi nyontohkan. Kalau kertas kamu bakar, ini mesti kita akan bilang karena api maka membakar kertas ini. Sehingga kita mengunsurkan api ini segala-galanya. Kita lupa bahwa mana itu setiap saat bisa datang. Misalnya gini, kita baru ngomong pas kita nyalakan ternyata orang angin. Kita mau hujan salju kan langsung iso bakar. Berarti betapa api ini bisa dilawan oleh hujan salju atau oleh angin. Nah, kalau hujan dan angin yang bisa melawan api, kenapa kita tidak pernah sih berkeyakinan Allah bisa melawan api? Itu menurut saking bodoh, zaman itu diterang no. Api tidak bisa bakar kertas, kalau saat kamu bakar datang salju atau datang angin. Podo-podo makhluk ku iman itu. Tapi kue orang iso iman, api tidak bisa bakar saat dikersana orang bakar loh. Allah angin itu jadi menang angin. Lawannya lebih nyaman tak? Itu artinya dalam bangsa manusia betapa kita ini mau jadi ria ya. Segiailah loh, waktu itu tak.
Nah itu. Ini tau kelas tinggi, rasa kelas 5 le rusak. Enggak kadang kelas tinggi jadi rezeki kayak susi ninja itu. Justru karena orang itu iman kodri, jadi rezekinya wong akeh. Dan itu kita tidak bisa ngelawan rezeki, kan sensitif. Contohnya ini, kasus di Romanto, mau wong sesuai sunah Rasul. Artinya nak sholat itu nggak juga, karena itu apa? Justru kan sesuai sunah Rasul. Akhirnya wong butuh ketemu model kan. Kan tuh nanti tanggung tikus, cara jenengan nggak coba itu sunah Rasul apa ada tuh ngarap, cangkemmu. Moga darani sunah Rasul harus atas apa? Darani sunah Rasul tenanan nggak jalan coba, repot kan? Ngomentari nggak coba sunah Arab, sunah Rasul. Pengarap nakal itu coba nih pakai nada. Repot kan itu iya repot ruwet. Ini nak ilmu pengiran nggak mati nih. Paham gitu, jadi alam gue kira menal hayat itu ya. Jadi senengannya manusia itu nganggu ukuran dohir itu hayat itu ya. Wah, ini termasuk mati, ini kan termasuk merantau. Jadi itu Mas Ahmadun misalnya mati itu cara Allah. Mungkin Allah nak nariki mati orang. Mati ya intikal jasad, intikal roh, beda roh sampai alam fana ke alam bakok. Jadi intikal tidak pernah mati. Lalu misalnya saat ini juga si amati kan langsung menghadapi alam lain. Bahkan wong reso nggak berbayang mati. Tapi orang paling kafir, kau itu bayang dari Adam, dari ada menjadi tidak ada. Roh, mungkin sakit. Teman itu bayang mati. Masa aku tahu berperilaku nyenangi itu hilang ke peredaran. Terus bayangan sampai itu akan ada terus sambungan dari itu. Nah, itu berarti mengerumuskan tidak ada mati itu lebih mudah sebetulnya. Bang, ya, nonton Dawa Inama Kurik Tulil Abad sekali kita diciptakan artinya untuk selamanya. Nyatanya kayak itu Mas Manto, sampean bayangno tidak ada masa depan ini, sampean bisa bayangno. Ujung-ujung jenenge Mustafa langgo peredaran. Tetap bayangno buat disiksa, bahkan orang kafir, wong Kristen, wong Yahudi itu diruangi perang agama kan bayangno hidup kemudian kan. Cuma cara versinya beda itu, orang Kristen meyakini pertolongan Isa Al-Masih ditebus macam-macam. Makanya walataku 5 yuktalu fisabi ampat. Jangan katakan wong sing mati fisabilillah itu ampat. Tak bal ahya'un walakillah tasul. Mereka hidup tapi kowe ora. Lah hakikate niku sing cara Allah. Nah wong sing mati ora mati saya itu hakikate mboten mati, ya cuma ora terhormat. Jadi bedane nak mati saya itu arwah. Utai pira-pira ruhe suhada fi khawasi lituyure. Ing dalam pira-pira telai manuk. Khudrin kan ijo-ijo. Taswahu kang istirahat apa arwah fil jannati ing dalam swarga hadisa ya hadisin kita wala kilata surun tapi ora roh sira wala nat lan aku nyatine bakal nguji ingsun pengisra kabeh bisian kelawan sithik minal khofi sang rasa wedi kowe mesti tak uji sedikit rasa takut waju ila besu wanat silan kurang dalam amal sing boro-boro dosa pira-pira dunya wal anfus lan pira-pira jiwa wa samarat an pira-pira buah wa siris sabirin wa siran nyenengno sira kabeh sabirin ing pira-pira wong sing sabar. Jadi dalam kehidupan ini mesti gue tak coba sedikit ngerasakno wedi, ngerasakno lesu, ngerasakno dunya kurang, lan jiwa kurang, bikotli lan dipateni kok pas perang wal mauti lan mati wal amrot. Kadang wong mesti ngalami masa-masa sabar. Mana wong kudu ngidolakno wong sepuh. Jadi kuwi salim-alime wong nom ora oleh mimpin teman-teman. Kok sak kula ngoten niku ora oleh mimpin teman-teman. Piye wae cara mangan uyah rong akeh. Lah nek wong kiye sepuh misale sak badhe nyati sak bangun ngalami sakit. Kalau bojo mati wis tahu, wong tua mati malah entek. Kita kan rumah mati ngalami agak-agak. Pak Mas Pur ngalami pinten. Enggak. Ambe. Nah wong tua pun kata, wong tua jelas isilang kabeh, mbah ilang kabeh. Bojo kadang wis ganti. Anak kadang isilang loro. Iya, tak sabar-sabar kita lagi kehilangan wong piro. Nek bener sakit sama diri, nak kaitane ketokohan kudu wong sepuh. Nak ngalim sakit, anom ngalim sakit, tapi nak ketokohan bener sakit. Tokoh butuh proses panjang, jadi ngalami kabeh. Buat tamarat an biro-biro buah, wabah siri sobirin, nanya nang mau siro kabeh sobirin, yang biro-biro sing sabar. Aladina rupane wa akaidah sobat menalikane mekanane aladina kum sibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna ta'ala wa lillahi kagungan wa milkan apane kepemilikane wa bidan lan kawulane ya palu bina basa wa inna ilaihi raji'un lakira fa ijazina. Moga malas sapa wa ana ing kitab hadis. Iku ndang hadis ana dawuh ngene manis terja ing dalem musibah ajar Allah. Sapa wong sing istirja ing dalem musibah ajar wa mongko gaji iman sapa Allah. Wa kelapalan ganti sapa wali ngatas iman khairan luwih bagus.
Wafilan ing dalam hadis ono anak misbah Nabi saat temene lampu ini kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku topi amati apa misbah. Pasar cak mau istirja sapa Nabi. Lampu mati Nabi dawuh innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqala Aisyah inna ma hadza misbah. Mau lampu kanjeng Nabi. Faqala mau dawuh sapa Nabi kullu masal mukmin fa musibah. Kabeh barang sing elek wong mukmin fa musibah musibah. Rawahu Abu Daud Marosi. Ulai kalihim sholawatun. Wong sing sabar itu untuk sholawat. Manane sholawat itu maghfiratun min rabbi. Sangka pengirane ulai wa rahmatun rahmat. Ulai kaum Inna sofal marwata min sa'idillah. Ini kalau badai pamit, kalau sesok insya Allah berai. Masalah kalau sesok itu mas bro, kalau badai manggi kisah, nah sesok. Nah yang mau sesok jelas berai. Kalau jadwalnya badai manggi kisah. Kalau ini susah mas bro, kalau ini sepanjang istihad menyerukan. Ini untuk orang Kak Ahmadun, Kang Romanto, Kang Mustafa. Dari tadi ke khusus kiri tenan, posisinya tiga tenan. Kiri juga kedunian tenan. Nah tengah-tengah wanget, ya suka kiri. Kiai paling topo, cek Kiai Sahel, cek Badim Yati Pandegelang, Kiai Coba, cek Kiai Memun, kita tak kau mesti reson jawab. Bukan ada tanggal bangun, sinten orang Kiai paling alim mau sumber langit, teman tak kau reson jawab. Mbak, Kiai apa yang melarat tu suka. Nak melarat dari Kiai ora sukses. Nak suka mesti darani kedunya. Dengan orang ukuran. Kadang Kiai nakal jawab, pangeran era iso. Jadi kadang Kiai suka karena Bidawud Sulaiman, dan Kiai kiri karena Bayu. Artinya era iso, wong sitok terus kombinasi. Lalu apa? Zaman istihad mesti deh. Kalau menyangkut pilkada mesti deh. Nak kiai ura terlibat belas zaman tim sukses. Masih jadi bupati Solo ira diwong tenang. Kamu nak terlibat tim sukses, ya kotor tenang. Sampai biasa elek-elek Ahmad dulu kepengen Bantul lebih baik. Di antara Bantul lebih baik lebih butuh kalau prostitusi, kalau perjudian, kalau dan itu yang beri otoritas bukan. Tetap orang beda nih saat kita berproses ikut bagian minimal bisa landai. Artinya dua potensi paling enggak dua potensi untuk ikut dari Bantul, skala Bantul. Tapi nak ikut tim sukses, ya kena tenang, ya kedudukan tenang, ya ngawur tenang. Tapi nak orang, ya banyak dua efek gak di kesempatan sama Pak dari dalam konteks Bantul. Sama tak BTS sih, kue ragu ngancani BTS, juragan ngancani rondo tangga. Juragan kesempatan sama Arab nak mungkar tenan menjen budi tenan. Tapi kancaran juga coba tenan. Jadi repot. Terus pangeran bukti kersane ora. Mbok kiai sudah lagi terus jawab namun panjen sunat tuh. Yo sampean jajal. Kowe ditonggo ayu jalan. Rondo. Kowe dicoba kan gak marah. Jura tuh sudah kau tenan. Jura tahu ngamal tenan. Barang pertama orang sing ngamal kerat di super digendak di sini. Masyaallah di belakang kamu sini. Padahal isowai dari Allah atau usul di sini berkoran kepedulian ke kita. Sehingga kiai tidak ada simpati. Orang tuh ngamal kerat, matur terus semua ayu. Udah sih gitu. Tapi gara-gara punya mayura ngamal kerat. Gara-gara gak ngamal kerat atau sudah kebelas juga gak ngahirno simpati. Saya simpati super. Sudah ini kalau urut-urutannya masalah. Jadi soalnya sebagian kesalahan masyarakat, soalnya kalau salah Mustafa, salah sampean, salah kita kan. Masalah jelas ekonomi, kira atau sudah kok, kiai gak simpati belas, anak-anak ngamuk berfatwa, gak tuh sudah kok belas. Jadi padahal kiai ini ngerti, mau sudah kok roh gak kuat. Kiai ini langsungnya gede. Lega ini kalau sama munafik dari menurut, jadi tak sedok ngono iku ruwet, istihad sedok ngono iku ruwet. Mulane wis pancen mboten saged ilmu niku. Semuanya itu bener, jadi bersiswa pancen cerita bahwa fiktif berarti masuk akal. Karena dari kiai bingung gitu. Jadi itu mah contoh paling nyata dari kiai. Ono rondo aja konsultasi sampai ya. Terus mesti bingung sampai. Mbok layani kecoba tenan, monggo yang mana pas-pasan ae. Ora mbok layani, malah konsultasi kiri aku ya Evan. Jadi akhirnya apa? Jadi contoh paling gampang kayak tragedi Gus Dur. Sebagian wong iman kayak ngono, padahal roh Gus Dur ning tempat-tempat nakal. Tapi sebagian sing khusnudon iki pancen ngoten piye kene ndani WTS nek dhewe tau teko ning Kota Baru, ning Sarkem pasar kembang. Kan gak mungkin ngandani tamu teko. Tapi kita teko yo bertaruh reputasi tenan. Menyangkut dunia nggih ngoten, kowe di umat juga, yo tomak tenan, rawang juga.
Tapi di umat kiri ora kana resikan istibat memperbudak. Matul di umat kiri, jadi pro wong kiri, jadi apa? Gara-gara di umat kiri malah istibat, main kongkon, main suruh, main ngatur jadwal itu terus soal istibat ngatur-ngatur wong saya enakmu. Mana ini pengalaman Mas Bro, jadi berbagai tragedi itu waktu ulama tak tahu kira nasi saja, babi ya kersane Allah menyen ngotot. Mulane pangeran disebut di kersane. Contoh paling gampang Islam tengah Amerika, tengah Kanada, tengah Australia. Wong Islam soleh rawani spekulasi dakwah Australia. Orang Australia ayo wong barat itu mesti do katokan cekak. Jadi bayangno ora iso nembus. Mesti kecoba. Akhirnya sing go Islam ning kono wong sekuler, orang yang melihat itu tidak masalah. Akhirnya Islam ngono ning Eropa malah liwat wong sekuler. Di pengiran kersane ngono. Tapi Islam ora iso ditulang punggung wong sekuler cara berpikir materialistis. Sajen kersane pengiran ngono. Terus do ngono sendiri. Saiki Islam ono ning pasar gara-gara ono santri gak ngalim, kok nak ngalim mesti mulang pondok kaya kulo. Islam ono ning pasar gara-gara ono santri apa sing ngalim akhire dagangan ning pasar kan. Akhire Islam tok pasar-pasar tok ndi-ndi. Lah kok ngono wis kan. Iku wis siru, wis ra iso denalar ra iso. Akhirnya ono Islam ning Amerika, ning Kanada, ning Israel. Tapi orang sekuler gak bisa jadi tulang punggung Islam karena cara berpikir materialistik. Lalu kalau nanti takoi kalau nanti debat kusir di santri, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Misalnya ngucap tok ratu ati masuk dakhalal jannah. Santri itu meyakini cara berpikir pokoknya ukuran hati. Sementing kola la ilaha mana mukhlishon kok ati ini la ilaha. Tak takoki, kowe nak dolanan ning timur-timur. Rom Allah umat Islam ada keberanian ada. Kola itu penting, sama nasi neng kota, atau neng daerah Kristen di Australia, di Amerika, atau neng Timur-Timur, atau neng NTT. Sono wong wani azan. Itu butuh keberanian. Bagaimanapun kita nyaman di Jogja di kota, cek kurung azan, kurung wong wiridan. Ada keberanian kola, keberanian melafalkan itu satu keberanian luar biasa, punya efek yang luar biasa. Sampai saya Romanto kondolan neng NTT, tak bingung, yuk garu kufar, kurung wong azan. Itu aku ngomong mari la ilaha illallah. Penting tenan kan bagi sampean. Lah umpama kola la ilaha illallah nganggo desa santri semute ngati wong tapi kabeh rawani kola, ora wani jer. Repot to sampean. Iku sirine Nabi kenapa dawuh teman kola la ilaha illallah. Jadi tidak sekedar keyakinan, keberanian juga harus ada. Malah sampean kudu syukur mbek Muhammadiyah, mbek NU sing teng kota-kota. Keberanian mereka bikin jamaah, bikin masjid, azan terbuka. Ini menjadikan komunitas lainnya berani. Enggak kabeh agak berani melahirkan masjid jamaah. Ini susahnya kan. Sampai wani di satu komunitas. Sing wong muni daerah luar rawani, azan rawani, jamaah rawani. Meskipun mereka Islam semua. Mboten wonten. Nah itu sirine kenapa fasda dimatuk maru. Tetap sebagian amruh kudu fasda, kudu harus ditampakkan. Tidak bisa kita hanya ngukur hati gitu, karena kalau sudah publik, sudah repot gitu. Ya, misalnya jajal dolan yang NTT, itu sampean kerja buruk nih berimu, suami nilai itu aja merah kan, mana kode Islam kan? Lo kayak tadi ngotot. Amulane, nak sampean moco persisi hadis itu mesti bener kulo. Mereka hadis itu persisnya gini bener. Tapi kan bilang, mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Itu nak sampean mau teng Bukhari teng Muslim. Itu dibarengno hadis tentang Abi Thalib. Jadi Abi Thalib lama hadirul maut itu kan karo kanjeng Nabi ya ami kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. Pamanku sampean muni la ilaha illallah. Satu kalimat sing mengke kula saged bersaksi ning ngarepe Allah, ning kersane Allah. Itu artinya apa? Abu Thalib itu kabeh ulama itu kata-kata ijma dia itu mati dalam keadaan iman. Artinya meyakini Nabi itu Nabi Muhammad itu Nabi. Tapi dia tidak punya keberanian kola, tidak punya keberanian melafalkan. Dan itu punya efek luar biasa. Akhirnya Abu Jahal ke kafir karena orang yang dihormati atau berakhir nggak mau melafalkan la ilaha illallah. Jadi keberanian melafalkan ini satu iman tersendiri. Paham Mustafa ya ini. Jadi tidak sekedar hati. Mulai istilah Nabi, ya ami kul la ilaha illallah kalimatun asyhadu laka biha indallah. Jadi kan muni ya. Kalau mungkin saya ini nanti rasa itu disebut. Jadi mau Abu Thalib itu talakut itu lu amat. Nanti ini rata-rata ulama meyakini Abu Thalib itu iman. Membuktikan dalam ngomongin Nabi kalau mau iman lah. Kok diri wangi bela Nabi nggak iman.
Paham sudah? Jadi keberanian melafalkan itu penting. Keberanian melafalkan itu penting. Jadi tidak sekedar iman. Karena kalau kaitannya dengan orang lain, kayak Abi Thalib, Nabi, sing nyeksa ini pun repot. Ya benar mungkin bisa tuh dari kok dan ditulis berbeda-beda. Jadi mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Ini nak cara keyakinan kula memang enggak hanya hati, tapi wonten keberanian kula. Karena kula itu punya efek luar biasa. Yo contoh gampang bagaimanapun sampean lunga teng Jawa, saantira Jawa nyaman. Kok kan kok ning ndi yo ana azan, ning ndi yo ana komat. Umpama diparil. Azane rawani. Komat rawani. Oh, tengah terkabeh. Jadi sing sampean boleh ya ngene tok. Mangkola lelo dalal jannah itu termasuk wonten riwayat. Jadi mangkola lelo di jejero hadis peristiwa betul. Jadi saat Abi Thalib berdeka bundut itu Nabi ngendikan ya ami qul la ilaha illallah kalimatul asyhadu laka biha illallah. Paham ya? Jadi kudono kaulu, kudono pengucapan. Mergo sing kaitane yo omyo. Dan pengucapan ini efeknya luar biasa. Sampai gara-gara di kota ada keberanian jamaah, Pak Harto ada keberanian bikin di Pancasila. Buat niatnya keberanian fisik itu penting. Karena fisik ini akan mengantar ke gerakan moral. Kalau sudah ada fisik itu hanya repot. Tadinya kan, moral atau Ka'bah sing fisik ini susah orang Islam. Meskipun fisik itu tidak segalanya. Tapi mulai ulama nanti takoi al iman waktu zaman rian zaman Imam Ghazali, Imam Syafi'i, al iman waktu kaulun. Bafilun, wa amalun sih jawabnya itu kaulun, bafilun, wa amalun karena keberanian kaulun itu penting. Bafilun jelas ya perilaku kita kayak sholat kayak apa. Paham ya kapatin. Jadi bukan sakit kita ngandalo sementing hatiku ikhlas. Ikhlas nah Allah sih ikhlas men awal lagi kok santri. Sangking kira nih jadi. Kamu ratu zakat ratu sedekah sementing ikhlas. Ikhlas itu anak jamal sampai nih kayak di 10.000 terus di ikhlas no di 10.000. Orang tiga enam ikhlas siapa nih? Jadi tarif ikhlas kan ikhlasul amal lillah. Jadi orang amali lagi bu ikhlas no. Bisa mana bang masjid sepatu saya bu ikhlas no bener orang amali ikhlas no bu. Ikhlas ya wan. Lagi mau minta. Jadi nanti tinggal ikhlas itu sesat. Iku buang amal pamer. Sampai malah mengikhlas no bu. Kalau tarif ikhlas kan ikhlasul amal lillah. Jadi apa le? Boleh walau pemerhatian beda minyak sopan berwatai.